Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, sehat rohani maupun sehat jasmani. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan yang minggu lalu ya anak-anakku. Kalian masih ingat pembahasan minggu lalu? Untuk poin pertamanya, pembahasan minggu lalu yaitu membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Sekarang dilanjutkan poin 2-nya yaitu menentukan peserta rapat. Berdasarkan agenda rapat yang telah dibuat, dapat ditentukan siapa saja peserta yang akan diundang setelah sekretaris menyusun daftar para peserta rapat yang akan diundang. Kemudian konsultasikan kembali dengan pimpinan rapat apakah ada penambahan atau pengurangan peserta rapat. Yang ketiganya yaitu membuat undangan rapat. Surat undangan merupakan suatu pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan pada waktu tertentu. Adapun syarat untuk membuat undangan yaitu sebagai berikut. Poin A, menggunakan kop atau kepala surat. Yang poin B-nya mencantumkan nomor surat undangan serta tanggal pembuatannya. Yang C, mencantumkan perihal undangan rapat. D, mencantumkan nama-nama yang akan diundang rapat. Yang E, mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat yang akan diselenggarakan. Poin F, ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab atas surat undangan tersebut. Waktu pengiriman undangan hendaklah jangan terlalu lama dari penyelenggaraan atau pelaksanaan rapat. Di sini ada contoh surat undangan rapat. Silakan kalian perhatikan ya cara pembuatan undangan rapat. Yang keempat, membuat daftar hadir rapat. Ada dua macam daftar hadir rapat, yaitu buku tamu dan daftar hadir biasa yang dibuat di atas selembar kertas. Daftar hadir digunakan untuk mengetahui jumlah peserta yang datang pada suatu rapat. Untuk mengetahui jumlah item yang harus dipersiapkan seperti konsumsi, kursi, dan sebagainya sebagai bahan penyusunan notula rapat dan sebagai dokumentasi. Perhatikan di sini ada contoh daftar hadir rapat. Yang kelima, mempersiapkan bahan rapat. Bahan-bahan rapat yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut. Yang poin A, agenda rapat. B, notula atau hasil rapat yang lalu apabila rapat tersebut merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya. Yang C, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat. Makalah, laporan-laporan, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut sebaiknya disatukan dalam sebuah map dan harus tersedia untuk masing-masing peserta pada waktu rapat dimulai. Poin 6, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Peralatan dan perlengkapan rapat yang perlu dipersiapkan dalam rapat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, whiteboard lengkap dengan spidol dan penghapus. Yang B, clip chart lengkap dengan spidolnya. Yang C, LCD proyektor. Yang D, sound system. E-nya, map atau tas yang dipergunakan untuk menempatkan bahan-bahan rapat. Yang F, block note dengan ballpoint. Yang G-nya, name tag untuk peserta. Yang terakhir adalah komputer atau laptop. Nah, di sini contoh daftar kebutuhan peralatan dan perlengkapan rapat.
7. Mempersiapkan ruang rapat. Hal-hal yang harus dipersiapkan sehubungan dengan pengaturan ruang rapat adalah sebagai berikut. Yang A. Cahaya penerangan. Bila ruangan tidak menggunakan penerangan buatan lampu, tetapi menggunakan penerangan cahaya sinar matahari, pengaturan tempat duduk harus disesuaikan dengan arah datangnya sinar matahari tersebut. B. Ventilasi udara. Usahakan agar udara di ruang rapat sejuk, karena bisa mempengaruhi konsentrasi para peserta rapat. Yang poin C-nya, pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk ditentukan dari jumlah peserta rapat dan luas ruang rapat. Ada beberapa macam pengaturan tempat duduk di ruang rapat, yaitu yang pertama adalah gaya klasik. Nah, di sini cocok untuk jumlah peserta yang banyak. Ada gaya konferensi. Gaya ini dimaksudkan agar semua peserta rapat dihargai dan untuk menimbulkan semangat teamwork. Nah, ada juga gaya huruf U ya. Pengaturan tempat duduk di ruang rapat gaya huruf U cocok untuk rapat informal. Ada juga gaya workshop. Pengaturan tempat duduk di ruang rapat gaya workshop cocok untuk diskusi kelompok. Yang kedelapan adalah akomodasi atau penginapan. Pada rapat yang dilakukan lebih dari 1 hari, biasanya para peserta rapat akan diinapkan di suatu tempat seperti rapat paripurna atau rapat kerja. Transportasi. Jika suatu rapat tidak dilaksanakan di dalam kantor, tentunya transportasi para peserta rapat ke tempat rapat harus dipersiapkan. Jika harus menyewa mobil atau bus, sekretaris yang harus menyiapkannya. Yang ke-10 adalah konsumsi. Konsumsi rapat berupa makanan ringan, snack atau makanan berat. Untuk para peserta rapat harus disiapkan agar para peserta rapat nyaman dalam mengikuti kegiatan rapat. Yang ke-11 adalah kesehatan. Untuk kegiatan rapat yang pelaksanaannya lebih dari 1 hari, unit kesehatan sangatlah diperlukan untuk menjaga kondisi kesehatan para peserta rapat. Yang 12, pengecekan persiapan terakhir. Sebelum rapat dimulai atau pada H-1, sekretaris harus memeriksa segala persiapan untuk meyakinkan apakah segala sesuatu telah siap untuk dipergunakan. Adapun hal-hal yang harus diperiksa meliputi jumlah kursi, tata letak tempat duduk, alat perlengkapan, bahan-bahan atau materi rapat, daftar hadir, agenda rapat, susunan acara, dan konsumsi. Nah, itu mungkin anak-anakku penjelasan dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dadah anak-anakku.